Oke, ini modul ajar Bapak. Ini model 1 ya. Eh, tentang apa materinya nih Pak? Tentang Apa materinya Pak? tentang zakat, Bu. Ini Bapak kok ngirimnya LK6 Pak? Kita enggak LK6. Ya Pak ya? Oh, gitu, Ini Bu. Bapak nanti ya di modul ajarnya yang dikirim Pak, modul ajar yang dibuat. Ini modul ajar harus ada covernya. Iya, Bu. Ini bukan LK6, kita bukan pendalaman materi lagi Pak. Ini nggak ada LK6. Oh, itu salah, Bu, ya. Diganti nanti, Bu. Iya, bukan LK6 Pak. LK6 ini sudah kita tinggalkan pada saat kita sudah selesai. Ini kan tugas lokakan ya ini Pak. Iya, iya, Bu. Nanti diperbaiki lagi, Bu. Bukan LK6 lagi. Modul ajar untuk dari sekian banyak modul ajar yang dibuat kemarin, bolehlah pakai yang pada saat pedomannya gitu kan sudah ada revisi-revisi juga dari dosen lokakarya sebelumnya gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Nah itu diperbaiki Pak, diperbaiki dan itu dibuat lagi modul ajar untuk proses pembelajaran. Berarti modul ajarnya aja, Bu, ya. Iya, modul ajarnya apa ya, modul ajar materinya apa gitu ya Pak ya. Iya, iya, Bu. P-nya apa? Ini saya belum lihat capaian pembelajaran apa Bapak di sini. Capaian pembelajaran itu Bapak harus mengacu kepada capaian pembelajaran untuk PAI sekolah dasar gitu ya, kelas 5 ada CP-nya sudah diberikan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak harus mengacu kepada capaian pembelajaran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran yang terbaru ya Pak, yang tahun 2024. Sebelumnya kan sudah dikasihkan oleh dosen sebelumnya. Iya, Bu. Udah, Bu. Bapak ngajarnya di kelas 5. Kelas 5 itu fase berapa Pak? Fase C, Bu. Ya, fase C. Itu jelaskan juga fase C gitu ya. Jadi modul ajarnya yang diupload di sini, modul ajar ada covernya. Ya, dari situ materinya. Kemudian nanti TP-nya kan disusun dari capaian pembelajarannya. Iya. Materinya apa Pak? Materinya apa nih? Hidup lapang dalam berbagi, Bu. Subpoinnya tentang zakat. Nah, hidup lapang dengan berbagi itu. Kemudian dengan itu bukan subpoin ya. Sub pokok bahasannya. Iya, pokok bahasannya zakat. Ini Bapak buat kompetensi awalnya, siswa telah mengetahui beda zakat, infak dan sedekah. Nah, apa capaian pembelajaran Bapak? Apa tujuan pembelajarannya? Nah, jika lihat tujuan pembelajarannya dulu. Nah, tujuan pembelajarannya nggak ada juga Bapak tulis Pak. Dibuat tujuan pembelajarannya Pak. Pembelajaran itu dari capaian pembelajaran. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Capaian, jadi di sini catatan saya yang perlu Bapak perbaiki nanti, capaian pembelajaran belum dibuat. Kemudian dari capaian pembelajaran itu nanti ada tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya apa Pak? Kemudian dari tujuan pembelajaran itu ada nanti KKTP namanya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Nah, oke, bolehlah kompetensi awalnya Bapak apa? Sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Siswa sudah mengetahui dari sekian banyak tujuan pembelajaran Bapak. Siswa sudah mengetahui tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3 apa? Misalnya tujuan pembelajaran untuk hidup indah dengan berbagi ini. Dengan 3 ini, zakat, infak dan sedekah. Iya, Bu, tentang zakat, Bu. Tentang zakat saja, infak enggak? Infak enggak, Bu? Sedekah enggak?
Enggak Bu, zakat saja Bu. Ini kan untuk 1 kali pertemuan ya Pak ya. Iya Bu. Nah, alokasi waktunya Bapak buat. Nah, buat boleh 1 kali pertemuan dalam kurungnya itu 3 kali berapa menit kalau di sekolah SD Pak? 1 jam pelajaran berapa menit? 30 30 apa 35? 35 Bu, 35 menit. Berarti Bapak harus jelaskan di alokasi waktu itu 3 kali 35 menit. Bukan 3 JP ya, 3 kali 3 JP kan Bu, 3 jam pembelajaran kan Bu. Sama artinya Bu enggak? 3 JP. Ya, boleh Bapak buat alokasi waktu satu kali pertemuan. Ini Bapak buat di alokasi waktu 3 JP 1 pertemuan. Nah, Bapak harus buatnya misalnya 1 pertemuan, boleh 1 pertemuan dalam kurung 3 kali 35 menit. Berarti Bapaknya ngajarnya 3 jam pelajaran kali 35 menit. Gitu ya Pak ya? Iya Bu. Kemudian di dalam profil P5-nya apa elemennya, dimensinya? Dimensinya masuk ke 6 dimensi itu ya. Oke, boleh Bapak masukkan ke 6-nya, sesuaikan dengan materi model pembelajaran Bapak. Kemudian yang profil PPRA-nya, profil rahmatan lil alaminnya, Bapak ambil yang ini. Oh, kok kewarganegaraan dan kebangsaan ini masuk ke P5 lagi, Pak? Oh gitu. Mau masuk ke PRA dia ya, Pak? Hah? Oh gitu Bu ya. Tapi kan project P5 itu kan rahmatan lil alamin Bu kan? PPRA kan Bu ya. Pedomannya, Pak. Bu. Dimensi P5 ada 6. Oke, Bapak udah buat nih 6 dimensinya. Mana tadi dimensi Bapak? Dimensi Bapak sudah buat nih 5, 6. Oke, dimensi P5 itu ya 6. Kemudian dimensi boleh kalau memang hanya di dalam materi Bapak itu untuk 1 kali pertemuan itu hanya ada 4 dimensi dari 6 itu boleh dibuat 4. Tapi kalau semuanya masuk, ini oke, saya lihat masuk semua. Karena model pembelajaran apa? Problem based learning itu ya, boleh. Siswa itu nanti berpikir kritis. Cuman yang dimensi profil pelajar rahmatan lil alamin PPRA-nya, kenapa ada lagi kewarganegaraan dan kebangsaan? Dimensinya kan 10 Pak, nggak ada kewarganegaraan dan kebangsaan itu. Oh gitu Bu. Ya, Iya Bu. Nanti diperbaiki Bu. bentar, ini siapa yang nelfon? Salah ini siapa? Bentar ya. Iya Bu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Oke. Nah, dimensi PPRA itu profil pelajar rahmatan alamin itu ada 10 Pak. Iya Bu. Ada ta'abud, namanya berkeadaban, ada keteladanan, khutbah, ya kan? Ada kewarganegaraan dan kebangsaan ya Pak ya. Ada muwatanah. Nah, ini Bapak ini masuk yang ini maksudnya kewarganegaraan dan kebangsaan itu. Iya Bu. Di mana masuknya, Pak? Apa Bu? Di mana masuknya itu? Masuknya apanya tuh Bu? Masuknya ini di dalam materinya tentang apa?
dengan cara mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib nasional di awal pembelajaran. Itu kan ada di P5 tadi. Kenapa tidak masukkan di P5 saja? Berkebinekaan global itu. Ya Pak ya? Iya Bu. Jadi memang dicari yang cocok ya Pak ya? Yang Iya. cocok. Nah, misalnya apa lagi? Tawasud ya, tawazun. Nah, kalau tidak ada ya sudah. Kemudian apa lagi yang ada yang terkaitan dengan materi apa tadi? Materi zakat tadi. Materi zakat itu kan ada toleransi, nak misalnya di situ boleh diambil itu ya Pak ya? Iya Bu. Nah itu yang saya lihat tadi di modul ajar Bapak. Nah, kemudian ini sarana prasarana, materi dan sumber, target peserta didik ya, targetnya semuanya memang peserta reguler ya. Iya Nah, semua. model pembelajaran base learning ya, PBL. Nah, kompetensi inti. Kenapa kompetensi ini, kompetensi inti itu apa maksudnya Pak? Kenapa Bapak campur-campur ini Pak? Bapak, ini kita sekarang kan membuat modul ajarnya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bapak sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Di sekolah masih belum Bu. Oh belum? Iya Bu, masih menyesuaikan aja dulu Bu. Masih Oh apa? gitu. Kan Bapak gabung-gabung ya, kompetensi ini, inti ini untuk kurikulum 13 ini Pak. Oh, Kompetensi inti. iya Bu, kompetensi inti Ya Bu. Pak ya. Iya Bu. Kemudian tujuan pembelajaran kenapa menjelaskan makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Tapi katanya tadi indah dengan berbagi, materinya zakat. Nah, kenapa infak, sedekah dan hadiah itu dimasukkan Pak? Apa tuh Bu? Belum di apa lagi? Lupa tuh Bu. Lupa. Ya, itu sesuaikan semuanya nanti Pak ya, diperbaiki. Kemudian di KKTP-nya dari sekian banyak itu apa KKTP-nya? KKTP-nya sesuaikan dengan TP-nya. Ya Pak ya. Iya Bu. Tujuan pembelajarannya sesuaikan KKTP-nya dengan tujuan pembelajarannya. Nah, KKTP-nya kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya apa? Nah, siswa mampu Menjelaskan. mengetahui, Ya. menjelaskan makna zakat, apalagi setelah Menyebut. mengetahui maknanya, mengetahui dalil-dalil tentang zakat, kemudian apalagi melafazkan makna dalil tentang zakat misalnya, saya kan nggak tahu nih misalnya ya. Kemudian apalagi tentang zakat, siswa mampu mengetahui, menjelaskan dan menyebutkan, misalnya menyebutkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat misalnya gitu. Itu ada enggak di materi Bapak? Ada Bu. Di SD materinya itu saya kan nggak tahu nih, makanya saya tanya. Sekarang campur-campur aja semuanya Ada. di modul ajar. Ada. Sesuaikan nanti itunya ya Pak ya. Iya Bu. Dan semuanya seperti itu sampai pertanyaan pemantik pun Bapak suruh mereka menyebutkan semuanya. Nah, ini masalah takdir lagi ya. Nah, ini hidup ini ada yang bersyukur. Nah, ini fakir miskin bagi orang kekurangan, hambanya orang kaya bagi orang cukup. Orang yang memiliki kekurangan. Nah, pertanyaan pemantik ini kan Bapak harus nanti bisa mengetahui kemampuan awal siswa terkait dengan materi ya Pak ya. Kompetensi awal siswa terkait dengan materi yang akan diajarkan itu. Iya Bu. Nah, kemudian coba Pak, saya belum lihat di dalam modul ajar Bapak langkah-langkah PBL. Bapak kan tadi metodenya PBL ya. Jadi metode itu harus dipraktekkan di dalam proses pembelajaran Bapak. Iya Bu. Ya, kalau metodenya PBL, maka ke dalam kegiatan inti pembelajaran itu Bapak harus menjelaskan Langkah-langkahnya. apa sintaknya
Di dalam modul ajar Bapak saya lihat belum ada sintak dari modul ajar itu. Dari metode PBL itu. Coba Bapak praktekkan agak 10 menit ya proses pembelajaran yang menggambarkan di dalam kegiatan pembelajaran Bapak itu menerapkan langkah-langkah PBL. Coba Pak. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semuanya. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita, yaitu mengenai tentang zakat. Sebelum kita masuk kepada materi kita, Bapak mau bertanya terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengertian zakat. Bagus, anak Bapak semuanya sudah bisa mengetahui. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Silakan anak Bapak semuanya membuat kelompok masing-masing, bikin 5 kelompok. Dan untuk pelaksanaannya nanti anak Bapak semuanya, Bapak kasih 10 pertanyaan dan dibahas dan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Dan hasilnya nanti akan disimpulkan dan dipresentasikan bersama-sama. Silakan anak Bapak semuanya mempresentasikan hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan kepada setiap masing-masing kelompok. Dan setelah itu Bapak semuanya akan menampilkan apa yang hasil diskusi yang sudah anak Bapak semuanya diskusikan bersama-sama. Kemudian hasil diskusi tersebut akan dijelaskan dan mana letak-letak kekurangannya diperjelas oleh guru. Dan terakhir Bapak akan memberikan tugas kelompok dan tugas individu untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing, dan nanti dikumpulkan waktu minggu ke depan, jam pelajaran yang terkait. Mungkin itu saja presentasinya, Bu. Oke, berarti di dalam proses pembelajaran Bapak masalah apa yang Bapak berikan ke mereka? Ini membaca dan memahami teks tentang zakat fitrah. Tentang zakat fitrah materi Bapak ya? Ya, di situ kan ada poin zakat itu kan ada di situ kan, zakat terbagi dua kan, Bu. Zakat fitrah. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, Bu. Ya, berarti yang Bapak untuk materi ini zakat saja ya, zakat mal itu sesuaikan nanti, makanya di atas tuh Bapak ada infak, sedekah, hadiah. Ya Pak ya? Iya, Bu. Sesuai itu. Kalau memang tentang zakat saja, berarti yang dijelaskan itu yang dua tadi, zakat mal dan zakat fitrah, Bu. Zakat ya, zakat nafs, zakat fitrah kan? Iya, Bu. Zakat harta dan zakat jiwa. Nah, zakat fitrah itu kan masuk ke zakat jiwa ya Pak ya? Zakat nafs. Nah, itu yang Bapak harus sesuaikan nanti semuanya di modul ajarnya. Kemudian di langkah-langkah BBL-nya, apa problemnya? Problem yang Bapak berikan ke mereka sehingga mereka mampu berpikir kritis ya, berpikir kritis. Bagaimana Bapak mengorientasi siswa pada masalah, apa masalah zakat biasanya?
yang ada di sekitar mereka. Misalnya siapa yang berhak menerima zakat, zakat itu baik zakat mal dan zakat fitrah misalnya gitu ya. Ya. Siapa yang berhak menerima zakat? Coba dianalisis anak-anak Bapak semuanya yang ada di sekitar kita. Ya, kenapa orang itu berhak menerima zakat? Misalnya antara fakir dan miskin. Ini pertanyaan Bapak tadi di modul ajarnya itu apa ya? Guru membagi bisa di kelompok dan bertim guru memberikan tugas untuk baca dan memahami teks. Nah, masalahnya mana? Nah, ini game membentuk pertanyaan, jumlah pertanyaan. Jadi problemnya nggak Bapak jelaskan di sini. Namanya problem based learning. Apa yang mereka suruh memecahkan masalah apa? Belum nampak di langkah-langkah Bapak tuh di dalam kegiatan inti pembelajarannya. Ya, Bu. Ya, orientasi siswa pada masalah, kemudian baru mengorganisasikan siswa untuk belajar. Bentuklah kelompok-kelompok. Kemudian bagaimana mereka menyelidiki masalah itu, berpikir critical thinking gitu ya. Kemudian memecahkan masalah-masalah tersebut dari kelompok-kelompoknya itu. Baru mereka nanti disuruh menyajikan hasil karyanya itu. Dari masalah-masalah itu nanti bagaimana mereka memecahkan, mencari solusi ya, baru nanti guru bersama-sama dengan siswa itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Di dalam langkah-langkah pembelajaran Bapak, di dalam kegiatan inti pembelajaran itu belum tergambar Pak. Ya Pak ya? Iya, Bu. Oke, itu terkait dengan modul ajar. Yang kedua tentang, saya mau lihat juga karena di dalam dokumen penilaian juga ada ini Pak ya. Coba Pak Zulkhaini keluar dulu, Bapak belum masuk ke sini ya. Nah, coba Bapak diperhatikan lagi untuk modul P5-nya. Untuk P5 di sekolah Bapak sudah melakukan P5. Udah, Bu. Sebagian udah, Bu. Apa kemarin yang dilakukan di sekolah Bapak? Bagaimana keterlibatan Bapak dalam P5 itu? Menanam sayur, sayurnya kangkung, Bu, sayur kangkung. Sayur kangkung. Berarti bagaimana sistem pelaksanaan P5 di sekolah Bapak? Apakah Bapak sendiri yang mengerjakan tanggung jawab di mata pelajarannya atau memang itu proyek sekolah? Berkolaborasi dengan guru-guru kelas, Bu. Yang di kelas 6 waktu itu, Bu, di kelas 6 untuk melaksanakan P5 tersebut. Dan sebelum melaksanakan nanam sayur itu, siswa disuruh untuk membersihkan, mencabut rumputnya, membersihkan, menggamburkan tanahnya. Baru setelah itu siswa diajarkan bagaimana cara menanam benihnya. Seperti itu. Nah, itu kan berarti P5-nya memang proyek sekolah ya. Ada tim fasilitator yang dibentuk oleh kepala sekolah. Pak bertanggung jawab sebagai apa? Berarti kolaborasi beberapa orang guru. Jadi memang yang harus dilakukan oleh sekolah ya Pak ya. Iya, Bu. Oleh siswa-siswa yang ada di sekolah. Nah, kemarin apa proyeknya menanam sayur. Iya, Bu. Nah, itu ada Bapak buat modul ajarnya. Modul ajar P5 ada dibuat di sekolah tuh. Ada, Bu, tapi dalam bentuk PPT, Bu. Modul ajar kok dalam PPT, Pak? Modul ajar itu ya modul ajar. Ya, ada kriteria modul ajar P5 itu ada dimensinya tadi, dimensi P5. Dari dimensi P5 itu elemen apa yang terpenuhi dari proyek Bapak itu. Kemudian sub elemennya itu nanti coba diperbaiki